Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Kartini memperjuangkan kesetaraan gender dan menginspirasi banyak wanita di Indonesia dan di dunia untuk mengambil pendidikan yang tinggi serta untuk mengembangkan potensi diri. Hujan tiada berhenti, kabut perlahan menyelimuti, adat dan budaya berpilih kasih, hak perempuan pun dibatasi. Tangis membanjir di pipi, tak ada satupun yang peduli. Sekalipun rintihan bertubi-tubi, para insan berpura-pura tuli. Perempuan dikekang, perempuan dilarang, perempuan terbuang, perempuan terbelakang. Lemah tak berdaya, melawan pun tak kuasa, hanya dapat berpasrah menerima siksaan jiwa. Dan semua itu kini sirna berkat sang putri kesatria. Wahai Kartini yang mulia, jasamu sungguh tiada tara. Perempuan bebas, perempuan lepas, perempuan setara, perempuan merdeka. Tak ada lagi luka, tak ada lagi duka. Semua telah sirna berkat sang putri kesatria. Berkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Ayu Kartini harus mengakhiri masa belajarnya bersama kawan-kawannya. Karena Kartini harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Sundan, ibu mau jodohin kamu. Sundan gak mau bu, Sundan pengen lanjut sekolah, Sundan orang mau dijodohkan. Apa? Sekolah, tak usah sekolah, tugas si perempuan di dapur. Dur-dur orang makaat. Tapi Sundan pengen jadi orang pintar, udah bu, pengen lanjut sekolah. Wes begini tak usah melawan orang tua. Mau jadi anak durhaka. Wes, gak usah ngeyel. Wes bu. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Gak apa-apa deh Ajeng. Maafkan kami deh Ajeng. Lebih jelaskan kepada saya. Ada apa ini? Izin ngejelasin deh Ajeng. Saya sama Bayu pengen ngejodohin Sunda karena wasiatnya bapak. Umurnya sendiri berapa? Oh, sudah dijodohkan saja? 12 tahun dan Ajeng. Ada apa? Ayu dipanggil oleh ibu. Hancur sekali ketika melihat kejadian yang seperti tadi. Kita harus bertindak Mbak Yu agar kejadian itu tidak terjadi secara terus-menerus. Itu yang sedang aku pikirkan temanku. Kita harus bertindak sesuatu. Ibu yang menyampaikan 2 hari lalu, Raden Arjosindi katanya ingin segera menikah kamu. Menikah ibu. Di usia aku yang begini ini, aku tidak mau ibu. Kartini, sudah waktunya kamu menikah. Lagi pula, dia adalah seorang bangsawan. Bukan masalah berkecukupan ibu, tapi ini masalah masa depanku. Masa depanmu sudah di depan matamu, Kartini. Aku tidak mau ibu. Aku ingin menjadi wanita pintar dan daripada Kartini. Aku tidak ingin menikah, Kak. Sudahlah Kartini, lakukan saja tradisi ini. Kalau kau akan mengerti tentang semua ini. Apakah semua wanita harus sepertiku, yang hanya diizinkan mengenyam pendidikan dasar, setelah itu dinikahkan? Apakah kaum wanita tidak pantas untuk menempuh pendidikan yang tinggi? Hanya karena perbedaan gender. Sedangkan mereka kaum lelaki diberikan kesempatan untuk merasakan pendidikan yang tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan?
Aku hanya bisa berdiam diri dan mematuhi perintah ibuku. Ini semua tidak adil bagiku. Sementara itu, Kartini terus berjalan sembari memikirkan kegundahan hatinya. Di dalam benaknya hanya terpikirkan para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengar keluh kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat. Kepada sahabatku Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya? Meskipun kita kuasai dengan baik, namun tidak dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam ini tidak ada. Hanya ada bahasa ajaib yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang haru, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa yang memiliki mata suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangatlah sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya karena dia tidak dihargai dan ditindas dengan hina seperti yang terdapat di negeri dalam abad yang terang. Pertanda Kartini. Stella dan Lily tidak bersamaku. Memangnya ada apa? Rosa dan Kartini pun berbincang. Kau lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Aku mohon Rosa bawa aku ke Belanda agar aku tetap bisa bersekolah. Rosa, Kartini, kau juga ada di sini? Ada apa dengan Kartini? Tampaknya kamu sudah mencuri. Stella, Lily, tolong bawa aku ke Belanda agar aku bisa bersekolah. Dan aku tidak ingin menikah dengan bangsawan gampang itu. Tapi Kartini pasti tidak mengizinkannya. Karena kamu pasti tahu sifat ayahmu itu. Maafkan kami Kartini. Aku dan Lili datang untuk menjemput Rosa. Kami akan bersiap-siap pergi ke Belanda. Jaga dirimu baik-baik Kartini. Aku tahu kau adalah sosok wanita yang kuat, wanita yang hebat. Kamu pasti bisa menjalankan ini semua Kartini. Kepedihan kini tak lagi terungkapkan. Masa sekolahnya harus diberhentikan, dan para sahabatnya pun meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan harapan untuk belajar. Hari-harinya diisi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua sahabatnya. Kartini bercerita tentang hidupnya yang tak lagi bersekolah, hingga Tuan Abendanon memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Tetapi orang tua Kartini tidak merestui akan hal itu. Kartini tidak diberikan izin untuk menuntut pendidikan yang tinggi. Kartini yang malang tetap dipaksa untuk menikah. Silakan masuk, Raden. Silakan duduk Raden. Saya akan memanggilkan Kartini. Kartini. Kartini, silakan duduk. Karena saya ada urusan sebentar, kalian berdua silakan bicara. Kartini, bolehkah aku meminta waktumu? Jika aku berkata tidak pun, itu akan menyita waktumu, Raden. Kartini, ternyata kamu tahu sudah mengingatmu. Berhenti membicarakan hal yang sudah aku ketahui, Raden. Sedangkan ibuku saja tidak meminta kesedihan dariku. Mungkin perkataanmu itu benar, Kartini. Tetapi aku meminangmu karena aku benar-benar mencintaimu. Cinta, sebuah hasrat untuk memiliki itu adalah sebuah cinta. Sederhana sekali perkataanmu, Raden. Tapi itu benar-benar aku rasakan, Kartini. Cinta yang ku miliki dan cinta yang kau rasakan berbeda, Raden.
Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Kartini. Yang kusimpan sejak lama itu hanya untuk mereka, para kaum wanita. Apa yang kau maksud? Aku benar-benar tidak paham. Raden, coba jawab pertanyaanku. Jika kamu mencintai seseorang, apa yang kamu lakukan? Tentu, aku akan memperjuangkan cintaku itu. Itu juga dengan aku, Raden. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan aku ingin berpendidikan, Raden. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Ayahku ingin menikahkanku karena kamu menyenangkan, Raden. Jadi, apa maumu? Apakah kamu mau membatalkan pinangan ini? Tentu, Raden. Aku ingin bersekolah, dan salah satu caranya adalah menolak pinangan ini. Lalu, bagaimana dengan perasaanku ini? Kau harus memperjuangkan cintaku ini, Kartini. Akan membicarakan ini dengan ibumu untuk kamu bersekolah. Apakah itu cukup untuk meyakinkanku, Raden? Cukup. Jika aku mengingkari janji, kau boleh melakukan apa sesukamu. Jika benar ucapanmu itu, Raden, aku akan menerima pinanganmu. Terima kasih, Kartini. Aku akan membicarakan ini kepada ibumu sekarang. Kupanjatkan syukur kepadamu Tuhan. Seindah apakah di depan sana? Atas kehendak-Mu lah aku dapat mengenyam pendidikan yang sempat aku tinggalkan. Dan aku berjanji akan menjunjung tinggi harkat kaum wanita yang seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah. Akan kudapatkan hak wanita bersama mereka, menjunjung tinggi pendidikan dan menyetarakan kesetaraan gender. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Mas Adipati Aryo Singging di Jojo Hadiningrat. Keinginan Kartini untuk terus memperjuangkan pendidikan wanita terus membara. Kartini meminta izin kepada suaminya untuk membangun sekolah bagi kaum wanita. Maka sang suami pun mengizinkan Kartini. Berkat izin suaminya, Kartini mulai merintis sekolah dari memulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis serta ilmu pengetahuan lainnya. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini berhasil melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Mas Soysafit. Namun pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Buju, Kecamatan Buju, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita terus berlanjut. Kartinilah pahlawan wanita yang membuat perubahan pada kaum wanita. Saat ini, mari melanjutkan perjuangan Kartini bagi kaum wanita di Indonesia.